Marx menulis tentang pertentangan kelas antara borjuis dan proletar di dunia industri, tapi Indonesia bukan Eropa. Kita adalah bangsa agraris, di mana petani dan pengrajin kecil lebih banyak jumlahnya daripada buruh pabrik. Marxisme, jalan perlawanan kaum kecil yang terlupakan. Warisan yang terkubur diam. Bayangkan seorang petani kecil di pinggir sawah, menggenggam cangkulnya, memandang langit yang mendung, sementara pikirannya penuh dengan kekhawatiran. Harga pupuk naik, hasil panen turun, dan hidup semakin berat. Dia tidak punya pabrik, tidak punya modal, hanya punya tanah sempit dan semangat kerja. Tapi dulu orang seperti dia punya nama. Dia disebut Marxisme, simbol kekuatan rakyat jelata, lambang perlawanan terhadap penindasan. Tapi sekarang siapa yang masih menyebut nama itu? Marxisme, sebuah ajaran politik dan ekonomi yang pernah membakar semangat kemerdekaan Indonesia, saat ini seperti dilupakan. Padahal ia lahir dari perjumpaan langsung antara Soekarno dan rakyat kecil. Inilah kisah tentang jalan perlawanan yang disusun dari cangkul, peluh, dan harapan kaum kecil. Inilah Marxisme, jalan yang pernah dibangun untuk membebaskan, tapi saat ini terlupakan oleh bisingnya pasar bebas dan glamor demokrasi palsu. Siapa Marxisme? Pada tahun 1926, di tengah panasnya penjajahan Belanda, Soekarno muda bertemu dengan seorang petani di Bandung Selatan. Petani ini tidak punya nama besar. Dia hanya memperkenalkan diri sebagai Marxisme. Dia punya sebidang tanah, beberapa alat kerja, dan tenaga untuk bertani. Tapi dia hidup miskin. Dia bekerja keras, tapi hasilnya nyaris cukup untuk hidup sehari-hari. Dia bukan buruh pabrik, dia bukan pengangguran juga, dia adalah pemilik alat produksi yang miskin. Dari perjumpaan itu, lahirlah istilah Marxisme. Soekarno melihat bahwa penindasan bukan hanya terjadi pada buruh pabrik seperti di Eropa, tapi juga pada petani kecil, pada nelayan, dan tukang becak di Indonesia. Mereka tidak diperhitungkan dalam teori-teori ekonomi barat, tapi ia menyusun sendiri ajarannya, bahwa revolusi Indonesia harus membebaskan kaum Marxisme, rakyat kecil, pemilik alat kerja yang tertindas oleh sistem kolonial dan kapitalisme. Marxisme bukan Marxisme. Banyak yang salah paham. Marxisme sering disamakan dengan Marxisme, padahal keduanya berbeda. Marx menulis tentang pertentangan kelas antara borjuis dan proletar di dunia industri, tapi Indonesia bukan Eropa. Kita adalah bangsa agraris, di mana petani dan pengrajin kecil lebih banyak jumlahnya daripada buruh pabrik. Marxisme lahir dari konteks Indonesia. Dia bukan salinan komunisme, tapi adaptasi lokal dari perjuangan kelas. Marxisme bukan proletar. Dia punya tanah, meski sempit. Dia punya alat kerja, meski sederhana. Tapi sistem membuatnya terus-menerus kalah dalam kompetisi yang tidak adil. Soekarno tidak menolak gagasan keadilan sosial. Dia hanya menolak mengimpor teori mentah-mentah. Marxisme adalah jalan tengah, menolak kapitalisme yang serakah, menolak komunisme yang dogmatis. Ia mengusulkan sistem ekonomi berdikari, berbasis kekuatan nasional, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jalan politik perlawanan kaum kecil. Marxisme bukan sekedar teori ekonomi, ia adalah strategi politik untuk membangun bangsa. Dalam gagasan ini, kaum Marxisme, petani, nelayan, tukang kayu, pedagang kecil, bukan objek belas kasihan, tapi subjek revolusi. Mereka bukan rakyat kecil yang pasrah, tapi manusia merdeka yang bisa menentukan arah sejarah. Di masa awal kemerdekaan, ajaran ini menjadi dasar pembangunan. Soekarno bicara tentang Trisakti, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Dia percaya bahwa kekuatan sejati bangsa bukan pada modal asing, tapi pada semangat rakyatnya. Marxisme adalah undangan kepada rakyat untuk sadar dan bergerak. Bukan meminta-minta bantuan,
tapi membangun kekuatan dari bawah. Tapi jalan ini berat dan musuhnya banyak. Kapitalisme global yang tidak suka pada bangsa yang mandiri dan elit-elit lokal lebih suka menjadi calon modal asing daripada membela rakyat. Ketika Marhaenisme dibuang dari sejarah. Setelah Soekarno dijatuhkan, Marhaenisme ikut dikubur. Ajaran itu dianggap terlalu kiri, terlalu dekat dengan komunisme. Padahal dia bukan. Tapi rezim Orde Baru butuh alasan untuk menghapus jejak perlawanan rakyat. Maka nama Marhaen dihapus dari buku-buku sekolah, diganti dengan puja-puji pembangunan yang menina-bobokkan. Marhaenisme tergantikan oleh neoliberalisme. Rakyat diajak percaya bahwa pasar akan menyelesaikan segalanya. Buka keran investasi, cabut subsidi, dan biarkan kompetisi bekerja. Tapi apa yang terjadi? Petani makin tergusur, nelayan kehilangan laut, pedagang kecil kalah oleh retail besar. Marhaen masih ada, tapi saat ini tidak punya nama. Sungguh ironis, ajaran yang dulu lahir dari tanah kita, saat ini lebih sering dibaca di jurnal luar negeri ketimbang diajarkan di sekolah-sekolah. Kaum kecil kehilangan narasi perjuangan mereka. Kita lupa bahwa pernah ada ajaran yang menyebutkan mereka sebagai pusat sejarah, bukan sekedar korban keadaan. Marhaenisme dan relevansinya hari ini. Lalu, apakah Marhaenisme sudah mati? Tidak. Ia hanya sedang ditenggelamkan oleh arus besar. Tapi di balik layar, semangatnya masih hidup. Lihatlah para petani yang mempertahankan tanah dan ekspansi tambang. Lihat nelayan yang menolak reklamasi. Lihat guru-guru honorer yang mengajar dengan gaji minim. Mereka semua adalah Marhaen masa kini. Marhaenisme hari ini bisa dihidupkan kembali. Bukan dengan jargon, tapi dengan aksi nyata. Kedaulatan pangan, koperasi rakyat, pendidikan gratis, dan ruang demokrasi sejati. Ajaran ini bisa menjadi fondasi bagi perlawanan baru yang berakar pada kekuatan rakyat sendiri. Kita tidak kekurangan teori, kita hanya kekurangan keberanian untuk kembali menengok warisan yang pernah membuat kita percaya bahwa rakyat kecil bisa bangkit, bisa melawan, dan bisa menang. Menutup luka sejarah, membuka jalan baru. Marhaenisme bukan romantisme masa lalu, ia adalah ajaran hidup, arah perjuangan. Ia adalah peringatan bahwa jika kita terus menyerahkan nasib bangsa kepada kekuatan asing dan elit yang rakus, maka rakyat hanya akan jadi angka statistik. Tapi jika kita kembali pada semangat Marhaen, bekerja, berpikir, dan bergerak di bawah, maka harapan masih ada. Sejarah tidak bisa dihapus, tapi bisa dipulihkan. Dan di ajaran Marhaenisme bisa menjadi jembatan untuk merawat ingatan, sekaligus membangun masa depan. Bukan sekedar mengenang, tapi melanjutkan. Karena di balik nama yang jarang disebut, tersembunyi semangat yang tidak pernah padam. Semangat itu saat ini ada di tanganmu.